Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar atau bahas bersama dapat kami mengerti dengan baik, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati persiapan yang hamba adakan. Jangan kemampuan manusia yang kami saksikan, tetapi Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang tersedia dari Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 baku penuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Sekarang kembali kita merenungkan kasih Tuhan yang besar, belas kasihan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini kita diberi contoh apa itu keadilan, apa itu belas kasihan, apa itu kasih karunia. Jikalau ada orang yang membunuh anak kita dan kita membiarkan si pembunuh itu juga dihukum mati, itu namanya keadilan. Adil. Anak saya dibunuh, si pembunuh juga harus mati. Tapi kalau ada di antara kita yang memohon si pembunuh itu jangan dihukum mati, itu namanya belas kasihan. Tapi jikalau yang punya anak yang dibunuh itu justru mengambil si pembunuh itu, diangkat sebagai anaknya, diberi hak sebagai anaknya sendiri, itulah namanya kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia atau anugerah. Belas kasihan atau anugerah adalah tindakan Allah yang tidak menghukum apa yang patut kita terima karena perbuatan kita. Jadi apa yang tidak pantas kita terima itu diberikan oleh Tuhan. Yaitu sebenarnya kita adalah umat yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Dia tidak memperhitungkan itu. Dia mengampuni dosa-dosa kita supaya kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Jadi itulah yang namanya anugerah. Apa yang tidak pantas kita terima, Tuhan berikan kepada kita. Dalam Mika 7 ayat 18 berbunyi, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran sisa milikmu sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Dalam dua ayat yang kita baca pada saat ini, Mika 7 ayat 18, itu menyatakan bagaimana Tuhan tidak sampai hati menghukum umatnya. Dia mau mengampuni kita. Dia mau menerima kita kembali menjadi anaknya. Kemudian yang kedua, di dalam bacaan yang kedua, kita melihat Allah bertindak memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Jadi begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita menyadari semuanya itu? Kasih karunia Tuhan yang begitu besar
dalam hidup kita. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Kita sadarkan, tetapi sekarang kita sadarkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Satu pemberian, kalau memang menyentuh hati, menyentuh seluruh kehidupan kita, maka kita tidak mudah melupakannya. Tetapi kalau pemberian itu mungkin tidak berkenan di hati kita, kita akan mudah melupakannya. Kita akan merasakan anugerah, kasih karunia, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita bila kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang kemampuannya terbatas. Kita hanya debu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Bila kita menyadari semua keterbatasan kita itu, barulah kita bisa merasakan betapa besar kasih kuasa anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Melihat kasih Tuhan, jikalau kita tidak mempunyai pemikiran seperti itu, kita adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak berarti apa-apa tanpa berkat dan pertolongan Tuhan. Kita melihat contoh dalam bacaan kita, bagaimana murid-murid itu tidak menyadari kemahakuasaan Tuhan. Bukti ketika mereka disuruh memberi orang banyak itu makan, dia katakan apa? Tempat ini sunyi Tuhan, tidak ada dagang makanan di sini, tidak ada penjual makan. Kalau di tempat lain dikatakan berapa, 200 dinar tidak cukup uang untuk menjamu orang sebanyak ini. Dia punya bekal sedikit, dia katakan apa? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kalau kita mengukur kemampuan Tuhan dengan kemampuan diri kita manusia, kita akan selalu khawatir. Kita akan selalu merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah bukti Tuhan di sini sepi, tidak ada dagang makanan. Suruh aja mereka pergi. Berapa uang yang harus dihabiskan untuk menjamu orang sebanyak ini? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?
Tapi apa tindakan Yesus? Bawa 5 roti dan 2 ikan itu ke sini. Tuhan Yesus menengadah, memberkati, kemudian menyuruh murid-murid membagikannya kepada orang banyak. Suruh mereka itu duduk berkelompok 50 orang. Ini kamu bagikan roti ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ketika roti itu dibagikan, mereka makan sampai kenyang. Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan sisanya. Masih ada sisa 12 bakul penuh. Agar kita melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, belas kasihan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu kerendahan hati, berserah diri, mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati, berserah diri, mengandalkan Tuhan, menuruti atau melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Bapak dan Ibu, saudara sekalian, bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama pada saat ini. Betapa besar kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Namun Tuhan, sering kami tidak menyadari karena kami merasa mampu hidup sendiri, merasa mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Kuatkan iman percaya kami yang lemah ini. Celikkan mata rohani kami untuk melihat kebesaran kasih kuasa-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang memelihara kami setiap saat, yang memenuhi apa yang kami butuhkan, sehingga kami sadar kami tidak bisa lepas daripada-Mu, sehingga kami selalu rindu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami percaya kami mampu mengikuti Engkau di dalam setiap keadaan, bila Tuhan juga tetap membimbing kami masing-masing di jalan kehidupan kami. Berkati rencana-rencana kami yang seturut dengan kehendak-Mu, yang memuliakan nama Tuhan,
yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama. Ampuni permohonan kami, kerinduan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.